Salam sejahtera, kita kembali lagi di dalam merenungkan bacaan-bacaan pada hari ini, Rabu tanggal 7 Juli tahun 2021. Kita menanggung akibat dosa kita terhadap adik kita. Kejadian bab 41 ayat 55 sampai 57, bab 42 ayat 5 sampai 7a, ayat 17 sampai 24a. Sekali peristiwa, seluruh negeri Mesir menderita kelaparan dan rakyat berteriak meminta roti kepada Firaun. Maka berkatalah Firaun kepada semua orang Mesir, "Pergilah kepada Yusuf, perbuatlah apa yang akan dikatakannya kepadamu." Kelaparan itu melanda seluruh bumi. Maka Yusuf membuka semua lumbung dan menjual gandum kepada orang Mesir, sebab kelaparan itu makin hebat di tanah Mesir. Juga dari seluruh bumi datanglah orang ke Mesir untuk membeli gandum dari Yusuf, karena kelaparan semakin menghebat di seluruh bumi. Di antara orang yang datang membeli gandum itu terdapatlah pula anak-anak Israel, anak-anak Yakub, sebab tanah Kanaan pun ditimpa kelaparan. Sementara itu Yusuf telah menjadi mangku bumi di negeri itu. Dialah yang kepadanyalah mereka menghadap, yang menjual gandum kepada seluruh rakyat negeri itu, dan kepadanyalah mereka sujud hingga mukanya sampai ke tanah. Yusuf melihat saudara-saudaranya dan segera mengenal mereka, tetapi ia berlaku seolah-olah ia seorang asing bagi mereka, dan dimasukkannya semua dari mereka ke dalam tahanan 3 hari lamanya. Pada hari ketiga, berkatalah Yusuf kepada mereka, "Buatlah begini, maka kalian akan tetap hidup, sebab aku takut akan Allah. Jika kalian orang jujur, biarkanlah seorang saudaramu tetap tinggal terkurung dalam rumah tahanan, tetapi kalian boleh pulang dengan membawa gandum untuk meredakan kelaparan seisi rumah. Tetapi saudaramu yang bungsu harus kalian bawa kepadaku sebagai tanda, sebagai bukti bahwa perkataanmu benar. Kalau begitu, kalian tidak akan mati." Demikianlah yang diperbuat oleh mereka. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Betul-betul kita menanggung akibat dosa kita terhadap adik kita, Yusuf. Bukankah kita melihat betapa besar kesesakan hatinya ketika ia memohon belas kasihan kepada kita, tetapi kita tidak mendengarkan permohonannya? Itulah sebabnya kesesakan ini menimpa diri kita." Lalu Ruben pun menjawab mereka, "Bukankah dahulu kukatakan kepadamu, janganlah kamu berbuat dosa terhadap anak itu? Tetapi kamu tidak mendengarkan perkataanku. Sekarang darahnya dituntut daripada kita." Tetapi mereka tidak tahu bahwa Yusuf mengerti perkataan mereka, sebab mereka memakai juru bicara. Maka Yusuf mengundurkan diri, lalu menangis. Kemudian ia kembali kepada mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Rabu 7 Juli 2021. Bacaan Injil terdapat dalam Injil Matius bab 10 ayat 1 sampai 7. Tuhan sertamu
dan sertamu juga. Inilah Injil Yesus Kristus yang disampaikan oleh hamba-Nya menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, Yesus memanggil ke-12 orang murid-Nya dan memberi mereka kuasa untuk mengusir roh-roh jahat dan melenyapkan segala penyakit serta segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus. Lalu ada Andreas, saudaranya. Juga ada Yakobus, anak Zebedeus, dan Yohanes, saudaranya. Filipus dan Bartolomeus. Thomas dan Matius, si pemungut cukai. Yakobus, anak Alfeus dan Tadeus. Simon, orang Selot, dan Judas Iskariot yang mengkhianati Yesus. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kalian menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang daripada umat Israel. Pergilah dan wartakanlah kerajaan sorga sudah dekat. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Kalau kita melihat dunia hunian kita sekarang ini, tampaknya sudah kehilangan pribadi-pribadi yang mempunyai spirit seperti Yusuf. Nah, kita sudah mendengarkan bacaan-bacaan. Dalam bacaan tersebut, dalam kitab Kejadian maupun kitab Injil, dikatakan bahwa harta benda dalam hidup manusia kadang mempunyai fungsi ganda. Kenapa demikian? Adik-adik, bapak ibu yang terkasih, kakak-kakak. Karena harta benda kerap kali juga menjerat dan mengikat orang. Namun dengan harta, orang bisa melakukan kebaikan tanpa harus mengais keuntungan di baliknya. Demi harta dan karena harta orang bisa melukai orang lain, mencederai orang lain, melakukan hal-hal yang tidak baik di dalam hidup orang lain. Nah, kisah Yusuf dari bacaan pertama cukup jelas melukiskan hal ini. Yusuf menggunakan kepercayaan yang diberikan oleh Firaun kepadanya untuk berbuat baik kepada rakyat Mesir yang menderita kelaparan dan kepada saudara-saudaranya yang juga datang kepadanya. Bisa saja kesempatan itu dipakainya untuk membalas dendam. Ya, bisa saja kesempatan tersebut digunakan untuk membalas dendam oleh Yusuf. Namun, hal itu tidak dilakukannya. Yusuf tidak membalas dendam kepada saudara-saudaranya yang telah menjualnya. Tetapi Yusuf malah berbelas kasih kepada mereka. Ia menggunakan harta untuk berbuat baik kepada saudara-saudaranya sendiri yang dahulu membuangnya. Orang Mesir dan saudara Yusuf selamat dari situasi kelaparan karena tindakan Yusuf. Dunia yang kita huni sekarang tampaknya sangat perlu membutuhkan komitmen, membutuhkan pribadi-pribadi yang memiliki spirit seperti Yusuf. Ketidakadilan terjadi di mana-mana. Ketidakadilan di bidang ekonomi, sarana dan prasarana, hampir semuanya yang menikmati yang memiliki uang. Sehingga membuat hidup banyak saudara-saudari, bapak, ibu, adik-adik menjadi tersandera
terpenjara, terkurung oleh kemiskinan. Yang menarik, gerakan dan gebrakan yang berusaha untuk membantu yang kecil dan yang miskin justru menjadi proyek untuk memperkaya diri. Kalau harta dan duit habis, habis pula proyek dan aksi. Sebagai pengikut Kristus, hendaknya kita memilih menjadikan harta benda sebagai sarana untuk bersaksi tentang kerajaan Allah yang diperuntukkan bagi kita semua. Jangan menyimpang ke hal-hal lain yang sifatnya hanya demi keuntungan dan kenikmatan pribadi. Karena untuk itulah kita dipanggil dan diutus. Marilah kita berdoa. Allah Bapa, Raja Damai, semua yang haus akan keadilan dan kedamaian, Kau sinari cahaya pengharapan dalam diri Yesus Putramu yang terkasih. Perkenankanlah ini kami pula menjadi saksi tentang warta sukacita tersebut. Ajarilah kami untuk memahami bahasa lidah. Kemudian bahasa asli pun bisa diusahakan. Perkenankanlah pula kami menjadi saksi warta sukacita itu. Ajarlah kami untuk memahami bahwa hidup kami terlampau berharga untuk dijadikan dengan materi dan target tiket pesawat. Hidup kita tidak bisa ditukar dengan uang manapun juga. Perkenankanlah pula kami menjadi saksi warta sukacita itu. Perkenankanlah pula kami menjadi saksi warta sukacita itu. Ajarilah aku memahami bahwa hidupku terlampau berharga untuk digadaikan dengan materi apa saja. Semoga aku menghargai itu di atas segala-galanya. Amin. Sekali lagi, kita jangan menyimpang ke hal-hal lain yang sifatnya hanya demi keuntungan dan kenikmatan. Karena untuk itulah kita dipanggil dan diutus. Jangan menjadikan segala sesuatu proyek. Kalau ada harta dan duit, jangan boros. Oke, terima kasih. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.